Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang hukum Mendel. Ini adalah Gregor Johann Mendel. Dia orang yang pertama meneliti pewarasan sifat melalui penyilangan. Jadi atas jasanya itu, dia dijuluki sebagai Bapak Genetika. Jadi dalam percobaannya, Mendel menyilangkan kacang kapri. Nah, ini adalah kacang kapri. Kacang kapri itu sangat beragam. Dari panjang batang, ya, ada yang tinggi, ada yang pendek, kemudian letak bunga, kemudian bentuk polong, warna bunga, dia sangat-sangat beragam dan berbeda-beda. Nah, kenapa harus kacang kapri? Kacang kapri itu dapat melakukan penyerbukan sendiri yang pertama. Kemudian yang kedua, mudah dilakukan penyerbukan atau penyilangan. Yang ketiga, cepat menghasilkan keturunan. Yang keempat, mempunyai keturunan yang banyak. Yang kelima, memiliki pasangan sifat yang beda. Jadi kacang kapri ini banyak perbedaannya. Selanjutnya, ada percobaan Mendel. Jadi sebelum kita masuk ke percobaan Mendel, kita harus mengenal dulu simbol dan terminologi dalam persilangan. Yang pertama ada parental atau disingkat dengan P. Ya. Itu adalah induk. Yang kedua ada F atau filial. Ya, filial itu artinya keturunan. Nanti ada S1 keturunan pertama, ada F2 itu keturunan yang kedua. Nah, keturunan kedua ini biasanya hasil penyilangan dari keturunan pertama. Yang ketiga ada dominan. Dominan ini adalah sifat yang menang atau sifat yang sering muncul atau selalu muncul. Nah, itu biasanya dominan itu dilambangkan dengan huruf kapital. Misalnya halus, H besar, H besar, merah, M besar, M besar. Yang huruf-huruf kapital itu adalah sifat yang dominan. Kemudian ada resesif. Nah, resesif itu adalah sifat yang kalah atau sifat yang tidak sering muncul. Itu biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Misalnya lawan dari halus tadi apa? Keriput, H kecil, H kecil. Kemudian lawan dari merah apa? Putih, M kecil, M kecil. Ya, yang keduanya huruf kecil itu adalah resesif. Kemudian yang kelima ada intermediate. Nah, intermediate ini adalah muncul sifat baru di antara sifat dominan dan sifat resesif. Dilambangkan dengan huruf kapital dan huruf kecil. Nah, misalnya merah muda. Antara sifat merah dengan putih muncul sifat baru yaitu merah muda. Jadi lambangnya itu ada huruf besar, ada huruf kecil. Ada huruf kapital, ada huruf kecil. Kemudian ada genotip. Nah, genotip adalah sifat yang tidak tampak atau sifat yang ditentukan oleh gen. Nah, jadi genotip ini nggak bisa kita lihat. Ya. Biasanya genotip itu dilambangkan. Nah, misalnya seperti tadi, halus. Ya. Itu lambangnya H besar, H besar. Gen halus itu nggak nampak. Jadi kita lambangkan. Kemudian ada fenotip. Nah, fenotip ini adalah sifat yang tampak. Nah, misalnya warna, kulit, hidung mancung. Nah, itu adalah sifat yang tampak. Tampak itu artinya tampak kita lihat. Kemudian ada homozigot, individu yang mempunyai pasangan gen yang sama atau dilambangkan dengan huruf yang sama. Nah, contohnya H besar H besar atau H kecil H kecil. Jadi di dalam individu itu ya, ada satu gen. Nah, jadi pasangan gen itu sama, tidak ada gen lain. Nah, jadi kalau seandainya nanti jumpa H besar H besar berarti itu adalah homozigot. H kecil adalah homozigot. Kemudian ada heterozigot. Heterozigot adalah individu yang mempunyai pasangan gen yang tidak sama, dilambangkan dengan huruf yang berbeda. Contohnya H besar H kecil atau M besar M kecil. Nah, artinya di dalam individu itu ada dua zigot di situ, hetero. Ya, artinya banyak zigot. Ini contohnya, sini ada dua ikan. Ada ikan maskoki warna merah, kemudian ada ikan maskoki warna putih. Ikan maskoki warna merah ini adalah induk atau kita katakan dengan parental. Nah, warna merah ini itu yang tampak kita lihat. Warna putih ini yang tampak kita lihat. Nah, berarti merah dan putih ini adalah fenotip.
Nah, kemudian genotipnya mana? Genotipnya itu yang tidak tampak, gennya. Nah, karena ini merah, kita lambangkan dengan M besar, M besar. Nah, karena ini putih, kita lambangkan dengan M kecil dan M kecil. Nah, M besar ini adalah genotipnya, gennya. M kecil adalah gennya si putih. Nah, kemudian kita silangkan keduanya. Ya, kita silangkan. Nah, jadi hasil penyilangannya, yang pertama ada anaknya merah semua. Kemudian ada merah putih, dan ada yang putih. Yang merah ini adalah sifat dominan, ya, sifat yang sering muncul, ataupun sifat yang menang. Kemudian ada muncul warna putih dari hasil penyilangan. Ini adalah sifat resesif, atau sifat yang kalah dari sifat dominan. Nah, biasanya sifat yang kalah itu tidak terlalu banyak munculnya. Kemudian ada muncul sifat baru, yaitu sifat intermediate. Nah, sifat baru ini anaknya itu ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna merah, campuran dari induknya, induk yang warna merah dengan induk yang warna putih. Ya, jadi menghasilkan individu baru atau intermediate. Selanjutnya ada penerapan hukum Mendel. Yang pertama ada persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan yang hanya memperhatikan satu sifat beda. Nah, misalnya sifat pohon hanya tinggi saja yang dilihat, dan tinggi itu pasti lawannya adalah pendek. Kemudian misalnya lagi dari bunga, hanya warna saja lihat, warna merah dengan warna putih, ataupun warna kuning dengan warna merah misalnya. Itu hanya satu sifat beda saja yang dilihat dari makhluk hidup tersebut. Nah, ini kita masuk ke contoh. Contohnya itu disilangkan tanaman kacang kapri batang tinggi. Nah, ini hanya batangnya yang dilihat, ya, dengan kacang kapri batang pendek. Jadi kacang kapri batang tinggi itu dilambangkan dengan T besar, T besar. Batang tinggi artinya ini fenotip. Nampak kita lihat batangnya tinggi. Ini adalah genotipnya, gennya. Gen itu kita lambangkan. Karena ini tinggi, kita lambangkan dengan T besar, T besar. Dengan kacang kapri batang pendek atau T kecil, T kecil. Bagaimana perbandingan genotip dan fenotip F2 atau turunan kedua tumbuhan tersebut? Nah, dari hasil penyilangan ini, bagaimana keturunannya? Nah, kita jawab sekarang. Yang pertama, itu kita buat dulu P-nya, parental. Parental atau induk. Nah, induk tadi adalah tinggi. Tinggi, fenotip, kemudian ada T besar, T besar. Ini genotipnya. Disilangkan dengan pendek, ya, fenotip, kemudian T kecil, T kecil, genotipnya. Selanjutnya, dari induk kita turunkan gamet. Nah, penurunan gamet ini, kalau seandainya homozigot, ya, yang sama, itu kita turunkan satu, T besar. T kecil, kita turunkan satu juga, T kecil. Nah, kemudian F1 ini adalah filial pertama. Filial artinya keturunan pertama. Jadi, T besar dengan T kecil ini kita gabungkan. Kita gabungkan, jadilah T besar, T kecil. Nah, di sini adalah fenotipnya tinggi. Kenapa tinggi? Karena dominan mengalahkan resesif. Nah, jadi dominan itu adalah yang huruf kapital, resesif adalah yang huruf kecil. Nah, jadi T besar, T kecil itu adalah tinggi, fenotipnya tinggi. Nah, karena dominan mengalahkan resesif, tinggi mengalahkan pendek. Jadi yang muncul adalah tinggi. Selanjutnya, karena di soal ditanya keturunan dari F2, ya, perbandingan F2, jadi F2 itu adalah F1 disilangkan dengan F1. Nah,
Jadi hasil keturunan pertama itu disilangkan lagi dengan hasil keturunan pertama. Karena hasil keturunan pertama adalah tinggi, ya, ataupun T besar, T kecil, kita tulis ini, T besar, T kecil, tinggi, kita silangkan dengan dirinya lagi, T besar, T kecil, tinggi. Nah, F1 disilangkan dengan F1, tinggi disilangkan dengan tinggi lagi. Nah, yang ini. Selanjutnya, kemudian kita turunkan gametnya. Karena ini adalah heterozigot, ya, jadi kita tidak bisa turunkan satu seperti homozigot tadi. Nah, kalau heterozigot berarti kita turunkan harus dua, karena di sini ada dua zigot ataupun dua gamet. Ya, T besar, T kecil. Nah, dari sini kita turunkan. Ini juga T besar, T kecil. Selanjutnya, nah kita buat kotak seperti ini. Ya, ini namanya papan catur. Nah, kita tulis sini sel gamet. Yang ini, kita bawa ke sini. T besar, T kecil. Oke. Kemudian yang ini kita bawa ke sini. Nah, T besar, T kecil. Ini adalah induk. Ya, induk. Ini induk. Kemudian ini juga induk. Induk ini berasal dari sini, induk ini berasal dari sini. Nah, jadi hasil penyilangan dari T besar dengan T besar itu adalah di kotak ini. T besar, kemudian hasil penyilangan T besar dengan T kecil itu ada di kotak ini, T besar, T kecil. Kemudian hasil penyilangan T besar dengan T kecil ini ada di kotak ini, T besar, T kecil. Dan hasil penyilangan T kecil dengan T kecil ini ada di kotak ini, T kecil dan T kecil. Nah, ini adalah hasil penyilangan dari S1. Nah, kemudian kita buat keterangan T besar sama dengan tinggi. Ya, kita lihat, ini kan T besar tinggi. Ya. Kemudian T besar, T kecil. Nah, ini tinggi juga. Kemudian ada T kecil. Nah, T kecil ini adalah pendek. Nah, yang ini. Selanjutnya kita ke perbandingan genotip. Nah, perbandingan genotip itu artinya perbandingan gennya. Nah, gen ini. Nah, ini. T besar ada satu. Nah, artinya hanya dia satu kotak yang muncul. T besar, T kecil itu ada dua. Ya, ada dua kotak yang muncul. Ini satu. Kemudian T kecil ada satu. Ada satu kotak yang muncul. Jadi perbandingan genotipnya yaitu 1:2:1. T besar 1, T besar T kecil 2, T kecil 1. Kemudian ada perbandingan fenotip. Perbandingan fenotip ini artinya yang tampak kita lihat, yaitu adalah tinggi dan pendek. Jadi perbandingannya tinggi dibanding dengan pendek. Nah, kita hitung sekarang. Tinggi itu ada 3 kotak yang muncul, 1, 2, 3. Nah, karena T besar tinggi, T besar T kecil juga tinggi, karena dominan. Jadi ada 3 kotak, kemudian pendek, itu ada 1 kotak, T kecil. Nah, jadi perbandingan fenotipnya itu 3:1. Selanjutnya kita masuk ke soal. Nah, ini coba dibuat. Disilangkan bunga mawar merah, yaitu M besar dengan bunga mawar putih, yaitu M kecil. Tentukan perbandingan genotip dan fenotip dari F2. Silakan dijawab. Ya. Jangan lupa tulis dulu parentalnya. Parental M besar disilangkan dengan M kecil, ditulis gamet dan F1. Ya. Kalau ditanya F2 berarti F1 disilangkan dengan F1. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.